Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda semua di seluruh Indonesia. Ketemu lagi malam ini dengan saya dan kali ini kita akan mengadakan live Instagram dan live Instagram kali ini akan membahas tentang stimulasi oromotor. Nah, bagi ayah bunda semua yang pengen tahu lebih banyak dahsyatnya stimulasi oromotor dalam membantu anak terlambat berbicara. Malam ini kita akan kupas tuntas bersama terapis senior, terapis bicara di Yamed Rumah Sakit Melia Cibubur, yaitu Ibu Suri Agustina, AMDTW. Dan mengingatkan buat ayah bunda semua yang standby dari awal sampai akhir dan jangan lupa memberikan pertanyaan terbaiknya tentang stimulasi oromotor. Nanti akan kita pilih untuk mendapatkan giveaway dan giveaway kali ini agak berbeda karena dalam rangka kemerdekaan ayah bunda yang mendapatkan giveaway akan mendapatkan paket kemerdekaan yang isinya adalah makanan sehat untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu makanan-makanan gluten free dan masker merah putih. Oke, saya undang dulu tamu saya. Tamu saya adalah Ibu Sur. Dan Ibu Suri ini, ya, apa kabar Bu Suri? Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam. Oke, Bu Suri, mungkin ayah Ya, bunda semua pengen tahu lebih banyak nih. Jadi perkenalkan dulu nih. Bu Suri lulus tahun berapa sih di Akademi Terapi Bicaranya? saya masuk itu tahun 99 ya. Oke, Lulus itu tahun taman 2004 ya. Kalau ah, kurang lebih saya tahun di tahun. Amed sudah 15 tahun, 16 tahun ya. Sudah tua Ya, ya. jadi buat ayah bunda semua ini terapis jadul, terapis yang sudah lama sekali, terapis senior banget di Amed. Jadi dari awal sekali ya Bu Suri ya. Oke, kita langsung saja Bu Suri karena waktu Ya, jalan terus gitu ya. Dan kita ya cuma Pak. punya waktu 1 jam untuk membahas Ya. ini. Dan ayah bunda semua, jangan lupa siapkan pertanyaan terbaiknya karena di akhir acara kita akan mengundi ayah bunda yang mempunyai pertanyaan terbaiknya. Kita akan berikan giveaway berupa paket kemerdekaan. Isinya adalah makanan-makanan gluten free. Jadi makanan sehat untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan masker merah putih. Oke, Bu Suri, Ya kalau Pak. ngomongin tentang oromotor, ya coba Ya. ceritain deh, apa sih tuh oromotor? Ayah Ya. bunda Jadi semua kalau pasti pengen tahu nih. Ya, Ya, jadi silakan. sebelum saya menjelaskan oral motor itu, saya akan menjelaskan sedikit saja di mana Ya, untuk anak biasanya kalau oral motornya itu kurang bagus atau ada gangguan, biasanya itu berpengaruh sekali pada gangguan artikulasi, Pak. betul. Misalkan Ya, saya menjelaskan di sini gangguan artikulasi suatu kondisi di mana kesulitan dalam pembentukan suatu kata, kata sehingga mm-mm. ucapannya itu sulit dipahami oleh orang lain. Ya. Terus Jadi nanti ya, jadi kondisi banyak banyak anak yang dia berbicaranya tidak jelas ya Bu Surya. ya betul. Jadi di sini saya mau menerangkan Oke. sedikit ya Pak ya. Jadi untuk Oke. gangguan artikulasi ya. Jadi untuk gangguan artikulasi itu sendiri dasarnya memang anak pertama itu anak harus bisa vokal Pak. A, Oke. I, Heeh. U, Heeh. E, Heeh. O. Nah, Heeh. setelah itu, Oke. tahapan setelah vokal itu ya, konsonan, anak harus mampu konsonan yang paling dasar itu kalau kita bilang itu seringnya kita bilang konsonan bilabial ya Pak ya. Ya, bila Hmm. bial bila Ya dua bibir betul. ya. Iya, itu konsonan yang paling dasar di mana konsonan yang Mm-mm. dihasilkan
dari pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Mm-mm. Nah, contohnya Mm-mm. misalkan ya, Betul. PBM, itu yang dasar sekali. Nah, kemudian kalau Ya. sudah, PBM itu dikombinasikan dengan vokal. Misalkan contohnya Ya. ba, bi, bu, Mhm. be, bo, itu Mhm. konsonan depan. Kalau anak Mhm. sudah, Ya. biasanya eh, ke tahap berikutnya yaitu konsonan tengah. Aba, Ya. ibi, ubu, ebe, Ya. obo. Nah, Mhm. setelah itu konsonan Ya. posisi akhir. Ab, ib, Ya. ub, eb, ob. Nah, setelah itu vokal, konsonan bilabial. Mhm. Setelah itu anak harus mampu konsonan apiko-alveolar. Mhm. Ya, konsonannya berupa L, P, D, N. Yaitu posisi Mhm. lidah bertemu dengan lengkung gigi atas. Jadi lidah itu harus benar-benar optimal, harus benar-benar usahakan anak itu tahapan oral motor nanti lidahnya itu harus benar-benar tidak ada gangguan. Nanti saya lebih jelaskan Ya. lebih lanjut. Kemudian kalau Ya. sudah vokal, bilabial, apiko-alveolar, lalu kemudian nanti akan dipelajari dasar-dasarnya sesuai usianya, Pak. Misalkan C, J, Nya, Eng, K, G, R itu sesuai nanti usianya. Ya. Ya. Terus pada usia berapa nih? Misalkan pada umumnya usia 9 bulan anak mampu mengucapkan apa sih? Kata mama, dada, Mhm. misalkan Mhm. seperti itu. 12 bulan biasanya anak harus memproduksi satu kata atau lebih. Ya. 15 bulan biasanya produksi 5 sampai 10 kata tunggal. 2 tahun Mhm. anak usahakan anak dapat merangkai 2 frase atau 2 kata Mhm. atau kalimat yang tidak lengkap. Misalkan makan nasi. Mhm. Usia 3 tahun, anak paling tidak 3 sampai 6 kata atau per kalimat. Misalkan, aku mau coklat. Mhm. Usia 4 sampai 5 tahun, diusahakan anak harus sudah mampu merangkai kalimat secara kompleks. Misalkan dengan menceritakan kejadian secara lancar dan berurutan. Misalkan, Mama, Mhm. tadi aku lihat kucing loh. Lalu kucingnya lari. Terus tadi gitu. Itu contohnya saja, Pak. Ya. Jadi Oke. di sini saya sebelum menerangkan tahapan-tahapan untuk oral motor, bagaimana sih stimulasi oral motor pada anak, apakah Mhm. ganggu nggak sih untuk makan, bicaranya, terus latihan menggigit, meniupnya bagaimana itu nanti kita bahas nanti, Pak. Ya, betul. Nah, jadi yang harus dilakukan untuk ayah bunda di rumah yaitu langkah-langkah fase oral untuk anak yang mengalami keterlambatan bicara. Anak harus stimulasi yang paling dasar itu masas oral. Masas oral di bagian luar, nanti kita jelaskan bagaimana caranya. Terus yang kedua, anak harus mendapatkan oral sensori motor, diantaranya Mhm. ada kekuatan rahang, Mhm. pipi, bibir, lidah, velum atau yang kita disebut orang awam bilang mulut. Nah, untuk oral ini Pak, untuk oral rahang ini sangat diperlukan sekali. Kenapa? Kita bicara pasti buka mulut dong. Betul. Ayo, apa? Gitu. Ya. Jadi salah satu saja untuk oral motornya, untuk rahang, bibir, pipi, lidah, meniup, bermasalah, pasti salah satu konsonan anak pasti akan bermasalah. Jadi memang Iya. untuk oral itu memang harus fondasinya. Jadi kalau ibaratnya tuh kita bangun rumah, kita bangun dulu fondasinya dulu biar Betul. kuat. Nah Rangkainya. nanti iya betul. Jadi kadang ada beberapa orang tua, ada beberapa kadang oh sudah bisa bicara kok. Untuk apa? Untuk oral motor, untuk masas-masas. Mhm. Tetapi banyak Pak yang saya tunggu seperti itu. Jadi buat apa Iya. sih? Nggak Gitu. sabar. Iya betul. Iya betul. Gitu. Jadi ya eh, gangguan untuk bicara dan bahasa, misalkan seperti ini Pak.
wicara kan diawali dengan oral motor, baru Mm-mm. perkembangan bahasa. Yang Betul. dimaksud dengan oral motor itu lebih ke arah mulut, organ, dan yang dimaksud dengan motor apa sih? Motor itu gerakan. Perkembangan Mm-mm. bicaranya itu sendiri terdiri dari kegiatan oral motor. Jadi kaitannya sangat erat sekali Pak dengan pola makan. Ya. Sehingga makan itu tidak boleh disepelekan. Ada beberapa orang Mm-mm. tua yang caranya selama ini salah pada pemberian makan, pemberian minum, itu oh nggak apa-apa. Biasanya pada saat sudah ke terapi bicara, loh ini kenapa kata-katanya banyak yang terjadi substitusi atau belum sama sekali Iya. verbal atau terlambat bicara. Pada saat saya tanyakan ibu, yang pertama saya tanyakan ibu, bagaimana makannya, bagaimana mengunyahnya, bagaimana cara menggigit, apakah anak itu sudah bisa menyedot. Menyedot itu sesuatu hal yang mudah, tetapi kalau anak tidak bisa, itu pengaruh sekali Pak. Pengaruhnya kenapa? Saat anak menyedot, itu lidahnya sangat eh, kekuatan atau otot lidah itu sangat berpengaruh. Anak Iya. untuk bunyi L, T, G, N, K, G, R, S dan huruf banyak lagi itu pengaruh Iya. sekali. Ya betul. Dan saya yang saya lakukan ini biasanya saya melakukan itu kita saya tanya dulu, Bu, anaknya sudah bisa meniup belum? Ada beberapa kasus yang saya temui, Bu Suri anak saya sudah bisa meniup, kenapa dilatih meniup lagi? Ya, memang betul sudah bisa meniup, tetapi meniupnya yang bagaimana atau caranya bagaimana. Ada beberapa yang udahlah nggak usah dilatih tiup-tiup, orang anak saya sudah bisa meniup, gitu. Ada ya, ada yang seperti itu. Terus Iya. ya, jadi kalau meniup itu juga Pak terdiri dari dua. Ada yang meniup yang tidak menempel dan yang meniup menempel. Misalkan yang meniup tidak Mm-mm. menempel itu seperti lilin, Tisu. bubble, tisu. Mm-mm, Nah, bubble. kalau Mhm. ya kalau saya melakukan tes anak ini sudah bisa meniup atau tidak. Saya paling gampang saya menggunakan tisu karena tisu yang paling ringan ya Mm. Pak. Iya, Gini betul. aja sudah ini aja sudah bergerak Kabur. gitu. Iya Iya. betul. Nah, jadi kalau itu urutannya harus bisa anak meniup. Kenapa sih Bu Suri kok anak saya harus bisa meniup? Karena dengan meniup itu banyak konsonan yang berpengaruh di dalamnya, seperti B, P. Itu konsonan Mm-mm. yang banyak letupan yang terdapat di darah, H, terus F, gitu. Jadi memang oral motor ini kalau saya bilang dahsyat sekali ya Pak. Jadi Iya, sangat sekali betul. berpengaruh untuk kemajuan si anak. Gitu. Iya. Jadi itu Dari aja. makan, dari bicara, jadi. Iya betul. Jadi memang contohnya misalkan seperti ini, anaknya sudah bisa bicara, anaknya sudah bisa bicara, tetapi banyak penghilangan. Misalkan akhirannya tempat-tempat, mobil-mobil, gitu. Jadi kita lihat lagi. Kalau misalkan seperti itu, kita balik lagi untuk orang motor ini, anak kesulitannya pada untuk yang masih terjadi gangguan itu pada lidah atau bibir atau meniupnya salah caranya, gitu. Jadi ya sangat apa ya sangat perlu sekali orang motor karena banyak sekali Iya. kasus yang temui itu hanya udahlah tidak usahlah menamai saja lihat apa ini mobil sudah itu tetapi tidak disentuh untuk orang motornya Ya, gitu dan banyak loh Bu Suri, banyak tempat-tempat ya. terapi, banyak Hmm. terapis wicara yang Hmm. karena desakan orang tua tadi ngikutin orang tua aja gitu. Jadi Ya orang tuanya betul mau, Bu, anak saya itu nggak bisa ngomong, banyakin aja dia ngomong gitu. Jadi si terapis wicara ngikut nih bahwa dia akhirnya keikut dari programnya orang tua, padahal orang tua nggak tahu kalau dahsyatnya si oromotor program tadi akan berpengaruh banyak pada kemampuan mengunyah, menggigit makanan, kemampuan untuk membentuk vokal-vokal yang benar, konsonan yang benar, dan pembentukan kata yang artikulasinya benar tadi gitu. ya Itu yang betul banyak Pak betul terjadi di
banyak di mungkin eh, tempat-tempat terapi lain tadi tidak mempunyai konsep bahwa oh tahapannya itu harusnya orang motornya matang dulu nih baru Ya, labeling kata dan seterusnya tadi tuh gitu ya. Nah, Bu Sri, ya kalau betul. ngomongin tentang Ya, tadi tahapan sebenarnya apa sih tips yang bisa diberikan kepada orang tua untuk stimulasi orang motor yang bisa dilakukan di rumah secara sederhana? pertama anak harus banyak latihan massage seperti ini. Mungkin saya praktekkan sedikit Ah, ya Pak. ah, ya Saya biasa betul. Oke, sip. Saya biasanya ini masasnya pakai sarung tangan. Tuh. Karena Ya, apa? apalagi Karena di zaman COVID eh, begini. iya betul Pak. Terutama nanti takut kena kuku atau apa ya. Iya, betul. Jadi ya nanti karena kalau tidak dipraktekkan biasanya orang tua bagaimana sih angan-angannya suka salah prediksi Iya, gitu. Iya. nanti Jadi betul. ya Ayo, silakan Bu ini Sri. untuk masas bisa digunakan Heeh, bisa gunakan baby oil atau lotion. Tapi kalau heeh, saya biasanya lotion ya Pak ya. Ini mungkin heeh, ayah bunda di rumah sudah banyak mengetahui caranya bagaimana hampir sama. Ini heeh. arah ya Pak, ini terus Iya. bibir seperti ini. Tetapi usahakan pada saat massage anak sambil di drill untuk vokal. Buka mulutnya. Heeh. Oh, oh. Oke, Buka jadi ada mulutnya. interaksinya ya. Iya, betul. Jadi satu paket dapat nih Pak. Massage juga, Heeh, rahang, heeh, pipi, bibir, lidahnya juga. Jadi, oh iya Pak, jadi, saya lupa, untuk massage banyak anak yang agak trauma. Bagaimana heeh. jadi kalau udah mau dimasas itu udah takut. Jadi untuk ayah bunda di Ceritan. rumah usahakan sebelum masas itu eh, buat anak senyaman mungkin. Usahakan buat anak Mm-mm. senyaman mungkin. Kalau perlu dari kaki. Coba disuruh pinjam kakinya, kita pakai lotion. Tuh enak kan, nggak apa-apa ya. Mm-mm. Kalaupun memang anak itu masih kesulitan atau belum sama sekali bicara, tapi mereka mengerti. Jadi hal yang dilakukan Iya. adalah buat untuk pertama buat anak senyaman mungkin. Jadi pada saat anak pertemuan kedua, ketiga selanjutnya mereka sudah percaya, sudah nyaman gitu. Iya. Setelah kaki, tangan, tuh nggak apa-apa kan, Mm-mm. coba lagi, baru leher, tuh baru dari sini. Tuh nggak apa-apa kan, coba Iya. buka mulutnya, lidahnya, gitu. Jadi eh, kalau langsung kita tidur atau kita duduk buka mulutnya, itu anak akan trauma nanti. Jadi itu Iya. Dan banyak ya. terapis yang nggak sabar seperti itu. Ya, betul. Banyak ya. Kalaupun iya, kalaupun pertemuan pertama di kasus yang saya temui itu yang benar-benar buka mulut aja dia nggak bisa. Buka mulut aja kadang langsung berdarah, Heeh. Pak. Itu Mm-mm. saking dia belum pernah buka mulut. Jadi Iya. saran yang harus dilakukan yaitu buat anak senyaman mungkin. Usahakan pertama pertemuan berikutnya kita nggak usah ngapa-ngapain, Pak. Semua pertama buka mulutnya, Heeh. pertemuan kedua baru. Nah, untuk Iya. massage itu tadi, untuk lidah ke kiri ke kanan, buka mulutnya, ke atas, ke bawah. Biasanya saya pakai ini Pak, Pengtit. Iya. Itu ini untuk Untuk kekuatan lidah, ya. Jadi usahakan nanti lidah anak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, itu juga ke kiri, ke kanan. Tetapi kalau anak tidak mempunyai tongtit, biasanya saya pakai spatel. Spatel nah, misalkan, ya, karena harganya lumayan ya Pak. Jadi iya. pakai spatel, ya betul. Jadi alat-alat terapi bicara ini harganya alhamdulillah. Kita pakai spatel. Apalagi kalau yang Kita dari pakai Talkstool tuh ya. Iya betul. Jadi kita pakai spatel. Kalaupun tidak ada spatel seperti ini, bisa dengan itu Stick apa es cabai krim. es krim itu Pak? Ya Iya, betul. stick es Jadi krim. ini ya. Hmm.
mengikuti gerakan. Ke mulutnya, lagi ke atas, sambil begini. Jadi permainan Iya, latihan-latihan lidah ke kiri ke kanan. Kalau anak sudah mampu, biasanya dengan permainan. Mobil kan la mobilnya mana gitu. Jadi kita variasikan. betul. Setelah itu, setelah itu rahang, rahang karena ada beberapa kasus yang saya temui juga anaknya sudah bisa bicara, tetapi terlalu cepat. Gitu. Itu harus oral motor rahang itu memegang peranan sangat penting Pak pada saat anak bicara juga. Iya, betul. Setelah itu untuk bibir biasanya saya Mungkin untuk mungkin ayah bunda juga perlu tahu nih ya. Ayah bunda perlu tahu bahwa ada kasus-kasus yang namanya sensory processing disorder atau gangguan ya pemrosesan betul. sensori. Sehingga anak-anak yang dia itu menggerakkan otot sama sendinya itu kayak melayang, jadi nggak tahu rasa, jadi kayak Ya betul. nggak berpijak bumi gitu, kayak kayak Ya. melayang. Nah hasilnya akhirnya artikulasi atau kata-katanya tadi jadi terlalu cepat atau tidak jelas atau tidak mempunyai locking sendi. Jadi sendinya itu tidak ngelok, tidak mengunci. Nah, oromotor stimulation ini yang dipraktekkan sama Bu Sri ini akan sangat luar biasa berdampak baik untuk anak mempunyai rasa, anak mempunyai sensitivitas yang baik atas rasa yang digerakkan pada oral motornya. Termasuk tadi tuh yang nantinya akan mampu membuka mulut dengan lebar, membuat kata yang lebih jelas dan pijakan sendi yang baik untuk vokal dan konsonan tadi. Gitu. Ya. Oke, lanjut Bu Suri. Eh, ya, di antaranya juga untuk rahang itu kita suka tanya dulu orang tuanya bagaimana cara makan anaknya. Ada beberapa Iya. anak yang makannya seperti ini, dia langsung, Uh-uh. yang penting masuk, yang penting banyak. Iya, betul. Tan Seharusnya, betul. seharusnya Tanpa pemberian makan mengatupkan ya. mengatup. Ya, banyak tuh kasus yang saya Iya, temui. Jadi betul. setelah iya betul setelah Bu ini no, kenapa ya Bu Suri kenapa ya makannya bagaimana? Banyak kok, banyak apapun dia suka. Oh ya, cepet lagi. Oh ya, ternyata Iya, setelah coba Bu, Ibu bawa iya, makanannya, saya mau lihat. Setelah saya sunyi, jadi pemberian makannya seperti ini. Yang penting banyak. Seharusnya iya, betul. hmm, sebelum Anda mengatur, itu usahakan eh, harusnya apa ya Pak? Sendoknya. Hmm. Iya, Biasanya kan orang tua atau pengasuh, terutama pengasuh nggak sabar ya Pak. iya. Kan. Karena nggak sabar. Iya, Jadi satu iya, banyak orang tua yang nggak sabar, banyak pengasuh yang nggak sabar dan nggak tahu iya bahwa betul, makan itu iya sangat betul, berpengaruh pada bicara. Jadi iya cara betul. pemberian makan itu yang salah itu akan berdampak pada kemampuan berbicara pada anak dan itu tanpa disadari oleh orang tua bahwa Disadari, oh iya iya jadi yang penting adalah makannya banyak dan cepat betul. gitu loh. Padahal Dan itu salah dan yang banget. lebih penting dan yang tak kalah pentingnya itu dia tidak mengunyah Pak, tidak mengunyah, Betul. tidak menggigit. Jadi Tidak biasanya menggigit. orang tua itu dan pengasuhnya kayak ayam atau apa disuir-suir, sayuran Betul. dipotong-potong gitu. Seharusnya itu tidak boleh. Seharusnya biarkan Iya. anak usahakan makan sendiri berantakan nggak apa-apa. Mengunyah apa, gigit itu sangat berpengaruh Iya. sekali untuk kekuatan rahang, lidah. Jadi Iya. kenapa saya putar-putar lagi? Memang rahang, lidah, velum, bibir itu semua sangat keterkait, sangat Betul. kaitannya. Iya. Gitu. Jadi salah satu anak mengalami gangguan diantaranya pasti nanti konsonan, misalkan Mm-mm. untuk suku kata bibir, untuk Mm-mm. suku kata TBM, oke. Mm-mm. Posisinya, posisi awal, tengah, akhir, oke. Untuk Mm-mm. oral bibirnya bagus, sudah lulus. Terus untuk rahangnya kejelasan bicaranya bagus. Pada saat bicara pembukaan rahangnya maksimal.
Mm-mm. Terus tetapi kenapa ya Bu Suri, kenapa anak saya ini mau mobil aja mobil, Mhm. kapal aja kapal. Kita balik lagi, kita latih lagi orangnya apa yang beli anak apa saja itu Belum yang mateng. masih sulit. Ternyata lidahnya, kekuatan lidahnya belum maksimal. Gitu. Heeh. Ya, nanti akan pengaruh sekali untuk bunyi K, G, Ya, ya. L. Kenapa Pak? Iya betul. Untuk konsonan G, K, terutama R tidak Mm-mm. terlihat Betul. gitu. Tetapi ya, jadi tirukan kakak, tirukan pisang, tirukan rumah. Gajah. Iya, jadi semua biasanya anak itu G itu diganti D, Mm-mm. tegak Iya, gitu. Atau dadah. R diganti ya, atau R diganti W atau L Iya. gitu. Ya, jadi ya balik lagi antara orang, rahang, lidah, pipi, bibir, velum atau menitnya ini pasti ada salah satu yang belum maksimal. Belum maksimal. Itu iya, betul. Jadi pemberian makan yang benar, latihan menggigit, menghisap, penyedot. Nah, ini mungkin saya bisa peragakan sedikit ya, Pak. Ya. Untuk latihan menyedot, ini bisa dengan kalau saya pemberiannya ini sedotan Ya. bermacam-macam bentuknya. Ya, Ya, dari yang besar jadi sampai yang kecil ya ya, Bu ya. betul, ya betul. Tergantung untuk anak lebih cepat mana. Ah, ah. Ya, biasanya kalau sudah latihan menyedot, menyedotnya sudah bisa Bu Suri, tetapi kenapa ya untuk lidah dan rahangnya itu belum maksimal. Biasanya saya suruh anak menyedot jus. Itu Mm-mm. kekuatannya lebih lebih kuat dibandingkan air putih. Mm-mm. Air putih langsung kesedot. Tapi kalau Mm-mm. untuk jus atau kalau saya biasanya pakai jelly Nutrijel itu Iya. belum tentu anak bisa. Karena apa? Karena Iya. menyedotnya Beban. itu kan lebih kuat. Ya, Bebannya itu ada lebih sulit. bebannya. Iya, Ya. betul. Jadi untuk para orang tua yang anaknya memang terlambat bicara, eh, kayaknya harus benar-benar orang motornya dilakukan ya. Karena sangat Iya, berpengaruh betul. sekali pada Jadi, kebiasaan bicaranya. nah, jadi bagi para ayah bunda, memilih klinik yang benar itu akan sangat penting. Karena kenapa? Banyak klinik-klinik yang tim terapisnya tidak memahami tadi tahapan untuk membuat anak bisa berbicara dengan baik itu loncat-loncat. Yang penting bicara ya diajarin bicara gitu, padahal bukan. Ya, betul. Nah, pentingnya memeriksakan atau mengasesmenkan ke klinik yang benar tadi. Nah, terapis bicara nanti seperti kayak Bu Suri ini akan mengakses semua komponen untuk bicara. Dari mulai atensinya, dari mulai pemahamannya, sampai ke tadi tuh tahapan persiapan untuk bicara. Salah satunya oromotor. Jadi, Ya. jangan menyepelekan oromotor. Oke, Bu Suri, karena udah jam 19.30, kita akan masuk ke Ya, waktu. segmen kedua. Ya, segmen kedua ini adalah menjawab pertanyaan. Saya akan bacakan dan kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda. Dan mengingatkan buat para ayah bunda, uh, sampaikan atau berikan pertanyaan terbaik karena nanti akan dipilih oleh panitia untuk mendapatkan giveaway ya, berupa paket merdeka. Isinya adalah uh, makanan gluten free dari Naturalis Indonesia beserta masker merah putih. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu Suri. Kita track dari atas nih ya. Karena sudah banyak banget yang nyampein pertanyaan nih sebenarnya nih. Dan banyak yang menyapa Bu Suri nih dari penggemar-penggemarnya Bu Suri nih banyak banget nih. Halo, salam kenal ya dari Bunda. dari sini jatuh, Bu Suri cantik. Dari Saya kenal itu Pak. Fatsmi, salam kenal Bu Suri dari Fatsmi Batam. Ya, salam kenal juga. Terus nih langsung ke pertanyaan aja ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu dari Teti Lasmi Roha.
apakah bermain bersama, oh ini pertanyaannya tidak berhubungan dengan oromotor. Jadi saya pilih yang berhubungan dengan oromotor saja. Apakah bermain bersama ini, oh ini, apakah bermain bersama dapat membuat anak lebih terbuka terhadap interaksi seperti berteriak, bernyanyi, bercerita, dapat meningkatkan kemampuan oromotor? Pertanyaannya sebenarnya agak nggak nyambung dengan oromotor nih. Oke, Bu Suri silakan. Apakah bermain Tapi bersama anak dapat membuat anak lebih terbuka terhadap interaksi seperti berteriak, bernyanyi, bercerita, dapat meningkatkan kemampuan oromotor? Silakan Bu Suri. ya, sangat bisa ya kalau saya bilang. Iya, Kenapa? iya Misalkan benar. ya, jadi kalau main ya kayak ada mobil, permainan misalkan kita latihan permainan meniup. Nah, ini orang motor nih Pak, meniup. Ya, Ayo, gitu. Wah, lihat. Wah, bagus sekali. Itu dapat orang meniupnya. ya. Gitu. Terus Jadi, misalkan, ya, lihat ya. Wah, ada mobil. Wah, itu juga dapat meniupnya. Jadi kalau saya bisa jawab sangat bisa sekali Bunda. iya, karena semua tadi yang disampaikan sama kita adalah permainan semua sebenarnya ya. Iya, betul, Oke, betul. oke. Buat Pertanyaan anak berikutnya dari, senyaman mungkin. Hmm. ah, ah. Pertanyaan berikutnya dari Yumna Ailah. Apakah dengan menyekolahkan anak di TK atau playgroup umum dapat membantu anak berinteraksi dengan anak seusianya meski anak kami belum bisa ngomong, anak kami usianya hampir ini juga gak nyambung sebenarnya. Ya, Kita tetapi skip tidak aja ya. nyambung, tetapi sangat berpengaruh, Pak. Iya, iya. Tapi kita pilih yang berhubungan dengan orang motor nih. Ber- Jadi ayah bunda, pertanyaan banyak sekali. Jadi saya mesti milih ya berhubungan dengan orang motor nih. Oke, pertanyaan dari ya, Riri.a.rahmadi. Kalau yang hilang huruf H di akhir sudah jadi atau sudah rumah jadi rumah, apa masalahnya orang motornya ya Bu Suri gitu. Jadi nah, hanya itu H akhirnya terjadi omisi. misi ya, penghilangan ya. Itu Ya. latihan lagi untuk meniup. Tetapi meniupnya itu misalkan seperti ini. Dengan sentuhan. Tadi akhiran H ya, Pak. Ya. H, ya. H, Misalkan ya, rumah, ya, rumah. rumah, rumah, rumah. Nah, Mm-mm. itu seperti ini. Kasih stimulasi anak meniup itu misalkan contohnya rumah. Wah, ada apa ya? Wah, coba lagi. Ah, ih, pah, pih, bu. Seperti itu. Jadi latihannya itu dengan permainan banyak sekali. Jadi utama. Jadi Ya, nanti Bapak Ibu buat kata-kata, misalkan tadi pertanyaannya H akhir yang belum bisa, itu nanti buat ya, kata, misalkan dengan rumah, timah, itu walaupun posisi akhir yang hilang, tetapi tidak menutup kemungkinan itu harus melatih awalannya lagi, Pak. ya, Ha, betul. he, ho, ho, H, ha, hihi, wuhu, gitu. Jadi awal harus maksimal mungkin, tengah harus matang. lebih baik, mateng, baru akhirannya. Kenapa? Iya, Eh, ya, jadi kita main lagi di latihan meniup. Kenapa? Meniup itu ada tekniknya, bukan hanya meniup asal meniup, gitu. Jadi mm-mm. ya betul. Jadi tiap-tiap bunyi konsonan, misalkan saya contohkan bunyi S, ya. Kalau S Ya, bisa dengan spatel itu, ya, terus ya. Jadi kalau saya bilang perbanyak latihan meniupnya aja tanpa mengurangi untuk oral lidah. Jadi karena semua iya. saling terkait sih Pak. Jadi Saling untuk meniup terkaitan. lidah, iya betul. Oke, pertanyaan Dan berikutnya dari Ibu Monica Hartono Ibu 287. Monik, Lidah eh, lidah anak saya tongtai. Short tongtai ya, mungkin kali ya, bukan tongtai saja. Jadi lidah anak saya short tongtai. Tapi meniup suling, peluit, menyedot minuman bisa.
Memang tiup lilin masih belum betul, Bu. Gimana solusinya soal makan kalau pakai kerupuk atau garing-garing, makannya cepat? Terima kasih. Kalau Silakan Bu Suri. ya biasanya anak-anak memang suka ya garing-garing. Kalau garing-garing itu Ya, mereka lebih suka dibanding tekstur yang crunchy, lembut, ya, lembek. dibanding tekstur yang lembek-lembek itu biasanya mereka menolak. Mm-mm. Nah, kita balik lagi, oral, cara mengunyahnya mungkin bagaimana nih Bu? Cara mengunyahnya, cara menggigitnya sudah betul atau belum? Karena memang tahapan menggigit, tahapan mengunyah Mm-mm. itu kalau mungkin ini dengan grabber itu bisa dilatih. Kenapa? Ini bagus sekali untuk anak latihan mengunyah, menggigit. Seperti yang saya contohkan ya. Untuk Iya. belakangnya, ya, ini juga sama ini. Saya biasanya pakai, ini. Gradasi Jadi, grabber kali ya, Bu ya. ya, Jadi ya, ukuran ukuran grabbernya ya. ya betul. Ukuran. Tetap. Mm-mm. Nah, yang saya tanyakan, kalau makannya sama menggigitnya, tadi kan kalau yang garing-garing itu dia langsung bisa ya, sudah bisa lah. Mm-mm. Coba ibu latih anaknya untuk dia cara menggigit buah, kasih buah, tetapi tidak usah dipotong, dikupas saja, itu Iya, bisa, gitu. Jadi satu buah utuh, jadi kita iya. bisa lihat dulu, ya. Jadi kelihatan nih Bunda Monica untuk melihat nih ah, seberapa senti, seberapa besar gigi itu akan mampu terbuka di antara tadi grabber atau makanan tadi tuh. Nah, itu akan membantu untuk analisa apakah yang bermasalah tadi tuh, ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bu Sri. Dari Ayu Kurniawati underscore 22. Dok, apakah anak usia 17 bulan, anak saya kesusahan untuk mengunyah daging ayam dan daging sapi? Apakah orang motornya terganggu? Kalau masih 17 bulan kan masih Kalau masih itu masih masih ya betul. Masih bisa. masih normal. Iya, Bu. Iya, masih normal betul. Jadi jangan Jadi, daging kali ya. Untuk uh, buat uh, dulu. Itu masih normal. Iya, itu betul. mah ini ibunya terlalu khawatir. Jadi Ibu Ayu Kurniawati untuk 17 bulan daging itu masih normal. Jadi sebenarnya kalau dari rentang usia di atas 2 tahun atau 24 bulan itu baru Ya. belajar untuk menggigit ayam. Hmm. Ayam yang rebus. Jadi bukan ayam yang goreng keras gitu ya. Ayam rebus yang dia menggigit sendiri nih gitu, tidak disuirin nih. Gitu. Jadi kalau daging, aduh, apalagi dagingnya tidak di presto lagi gitu ya. Itu kayaknya Mungkin untuk stimulasinya bagus kalau ini, Pak, kalau menggosok gigi. Karena rata-rata anak iya, banyak yang menolak untuk menggosok giginya, Pak. Gitu. Jadi iya harus betul. Jadi dengan perjuangan banget gitu. Kalau udah harus gosok uh, gigi tuh uh, banyak sekali yang saya lihat tuh menolak menggosok gigi. Nah, ya, jadi iya usahakan betul. ya jadi Jadi perkembangan usahakan 1 tahun itu dikenakan sikat gigi. Jadi dapat apa ya sensasi di dalam ya, rongga mulut. ya, oke. Buat Ibu Ayu Kurniawati underscore 22 stimulasikan dulu untuk tadi Bu Sri bilang adalah sikat gigi. Oke, pertanyaan Ya berikutnya betul. dari Korista Kurniawan. Kalau anak cadel berarti tidak bisa berbicara R, bisa nggak diberi stimulasi dengan oral motor dan apa bentuk stimulasi oral motor yang anak yang masih bermasalah dengan artikulasi R? Kalau untuk Silakan Bu Sri. artikulasi R, ya boleh diberi stimulasi permainan lidah kiri kanan itu misalkan anak sudah bisa menjulur lidah ke kiri ke kanan ke atas Ya, ke bawah terus bapak buat
kata-kata yang konsonan R di awal yang tadi saya jelaskan, posisi di awal, posisi Nah, di akhir, posisi di awal, di tengah dan di akhir. Nah, terus biasanya banyak ya, Bu, anak saya belum bisa R. Biasanya bukan belum bisa, mereka belum paham. Kenapa? Karena untuk bunyi R itu ya, sendiri tidak terlihat, tetapi anak bisa merasakan. ya, Ya, jadi stimulasinya bisa dengan kalau saya Pak pertama saya tadi kasih taunya pakai tongtit, terus kedua stimulasinya masukkan jari, tapi kalau anaknya menggigit hati-hati ya. Ya, jadi kalau anaknya bisa sudah bisa kooperatif, terjadi tuh. ya, Ya, tetapi kalau anaknya kooperatif dan paham, coba buka mulutnya ya, deh. Nah, wah, coba lagi ke atas lagi. Nah, kita buat ya suara. Nah, itu kalau anak tingkat pemahamannya sudah baik, sudah paham, itu lebih mudah Pak biasanya. Tetapi kalau anak ya, yang betul. pemahamannya masih terganggu, yang itu kan boro-boro R, mereka pasti hanya itu apa ya gitu, itu bunyi apa, itu dari Ah, mana ah. bunyinya, jadi Bengong seperti doang, itu. ngeliatin doang. Iya, betul. Jadi bisa dengan spatel masukkan ke dalam mulut anak. Nah, itu nanti anak bisa merasakan spatel ini bergetar. Iya, Itu jadi stimulasi yang paling bagus itu taktilnya dapat, anak bisa merasakan, bukan hanya tirukan. Rumah, iya, tirukan, akar, anaknya biasanya bengong. Akau, akau. Nah, tanpa mereka sadari, tanpa mereka paham bagaimana caranya. Gitu. Jadi iya. Dan kalau itu menurut membuat saya, membuat stres sekali itu. iya Anak akan betul stres Pak. sekali saat akan stres karena gini nih, gue nggak tahu nih gimana caranya gitu. Sedangkan si terapis misalnya maksa untuk, tirukan rumah, tirukan rumah. Nah, akhirnya jadi anaknya nggak tahu bagaimana menggetarkan lidahnya rumah, Iya, tapi iya si terapisnya betul. maksa untuk rumah gitu. Iya, Itu iya. yang seringkali Atau membuat contoh yang anak itu paling, jadi, ya ya jadi stres, jadi betul, besoknya juga pasti akan betul kesulitan untuk sekali. diajak untuk mengatakan R itu tadi. Iya, betul sekali. Atau yang paling yang mudah itu bila-bila Pak. Misalkan Ya, malam, malam gitu. Bisa malam. dengan ini juga bisa Pak. Malam. Ya, Nah, ini kan berguna ya, kita juga bisa gitu. ya. Jadi Dan merasakan ya. iya betul. Kalau biasanya tidak ada alat, pakai ini juga jadi. Jadi untuk Ya, tidak harus menggunakan alat, tetapi kreativitasnya itu perlu. Jadi ya, kreativitas itu yang sulit Pak. Jadi ya, betul. satu, ya betul. Misalkan satu spatel bisa buat apa? Oh, bisa buat bibir, bisa buat lidah, Mm-mm. bisa buat rahang, gitu. Jadi Ya. kreatif itu yang perlu di. Dikembangkan oleh para bunda Iya semua betul, gitu ya. iya betul, iya. Oke, Oh satu lagi, pertanyaan berikut. Oke, pertanyaan berikutnya dari Aryani Indah Tri. Anak saya umurnya 19 bulan, tapi belum bisa mengucapkan kata-kata. Oral motornya bermasalah sekali, Bu Suri. Apakah kalau saya suruh mengambil sesuatu, dia mengerti, dan bagaimana cara mengajarinya agar mau mengeluarkan kata-kata? Silakan Bu Suri dijawab. Jadi umurnya 19 bulan, belum bisa ngomong apa-apa dan oral motornya bermasalah sekali. Tapi nggak diceritain nih, oral motornya bermasalah sekali itu apa? Kemungkinan ya. berkaitan dengan makan, menyedot, meniup tadi itu kemungkinan. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana stimulasinya si anak 19 bulan ini supaya mengeluarkan kata-kata. Silakan Bu Suri. Jadi pas banget ini, saya beri contoh. Jadi saya Ah, baru menangani anak usia 4 tahun, ah, belum verbal, belum sama sekali vokal, ah, tidak ada suara. ah, Jadi yang pasti ini oralnya bermasalah untuk menghisap, menyedot, ah, mengunyah, menggigit. Pertemuan pertama, saya tidak banyak melakukan latihan. Yang saya hanya lakukan itu
Massage oral luar, dalam, eh, Ah. rahang, lidah, semua saya latih. Itu satu kali pertemuan. Pertemuan kedua, Mm-mm. saya latih oral motor, tetapi saya lebih banyak melatih lilin, meniup, Ah. bubble, Iya. hmm, suling, fluid, Iya. harmonika. Itu saya latih, alhamdulillah anak itu sudah bisa meniup. Pada pertemuan Mm-mm. ketiga, anak langsung bilang apa? Iya. Setelah saya melakukan latihan meniup, oral motor lainnya, terus saya tanyakan kepada mamahnya, ini bagaimana makannya. Jadi yang tadi pas banget ini, yang tadi saya bilang, jadi pemberian makannya itu nggak Ah. tutup. Nah, sampai Iya. dia minum, sampai minum pun dia tidak ketutup. Iya, betul. Dan itu benar. Saya Dan yang, itu tidak disadari sama orang tua loh ya. iya, Heeh. empat Jadi banyak tahun. orang tua yang nggak sadar. Heeh. Betul, menyedot. Terutama kalau makan, itu sesuap, itu bisa 30 menit. Jadi benar-benar hancur oleh air liur. Gitu. Setelah itu saya latih untuk menyedotnya, terus Hmm. oral bibir, pipi. Pertemuan selanjutnya, dia alhamdulillah sekali dia langsung bisa bilang mama, papa, dan apa. Dan Mm-mm. setelah ya sekarang alhamdulillah tuh saya sempat kagetnya gini, masya Allah, itu dahsyatnya banget umur 4 tahun Ah, ah. belum bisa Ah, ah. vokal, belum bisa apa papa mama apa, setelah dia mampu meniup saja itu anaknya langsung bilang apa. Setelah anaknya bisa menyedot dan bisa menggigit, dia bisa bilang mama, papa, dada, dan namanya sendiri. Namanya sendiri itu pun Hmm. ada konsonan K yang kalau dibilang masih sulit. Tetapi karena stimulasi yang diberikan benar, oromotornya itu secara berurutan, jadi saya kasih meniup semua, rahang, sampai dengan vibrator, ini, Mm-mm. itu ya, jadi sekarang ya alhamdulillah cuma gitu. Jadi yang memang oral Iya, motor itu makanya perlu sekali. dahsyatnya, Iya, iya betul. dahsyatnya oral motor itu luar biasa banget. Saat Iya, dibenahi betul. itu ngaruh ke semuanya dan Iya, bahkan ngaruh kenapa ke kan? Iya, tadi menggigit makanan, mengunyah iya makanan, betul. Iya, menelan makanan tadi ya. iya, iya. Jadi kalau misalkan anak itu kesulitan bicara, tetapi kalau kita latih Mm-mm. itu dengan seiringnya gangguannya sudah mulai bagus, Mm-mm. kekakuannya sudah mulai berkurang, nanti dengan sendirinya banyak konsonan-konsonan yang muncul. Mm-mm. Betul. Gitu. Iya. Jadi memang mulai sekarang kalau bisa ayah bunda pemberian makannya harus betul, cara menggigitnya, terus cara pemberian makannya bagaimana, Iya, mengunyah, gitu. Bisa dengan kalau saya ini pakai chewing, ini juga bisa Pak. Hmm, iya, seperti betul. ini. Ya. Iya, Nah, jadi banyak sekali alat-alat. Eh, Banyaknya alat yang diperlukan, banyaknya alat anak-anak yang punya itu cepat Pak, cepat sekali. Kenapa? ah, Karena orang tua sudah beli, mau nggak mau semua harus dilatih nih. Gitu. Jadi iya, ya betul. Dan ini untuk para orang tua juga biasanya anak yang sudah bicara, oh anak saya perlunya bicara saja. Tetapi kenapa? Karena untuk pemahaman reseptif ekspresifnya itu harus seimbang. Jadi terapi bicara ya, okupasi terapi ya, mm-mm. behavior ya itu satu tim. Kalau kita satu tim Iya, bekerja itu cepat banget deh. cepat. Gitu. Jadi Iya, dan ya itu betul. yang Kenapa? dan itu yang dilakukan di Yamed gitu ya. Gitu Di ya. Yamed Jadi kita timnya lengkap, ada terapis bicara, ada behavior terapi gitu ya, ada sensori integrasi, ada okupasi terapi gitu ya, Bu Suri ya. jadi kalau untuk anak terlambat bicara atau yang Mm-mm. belum bicara, biasanya Mm-mm. bicaranya ini oke nih, tetapi tingkat pemahamannya bagaimana? Atau
masih, pemahamannya ya, lebih bagus, bicaranya bagaimana. Nah, itu tergantung stimulasi yang diberikan oleh anak ya. gitu. Jadi terapi-terapinya juga berpengaruh sekali. Oke, ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ya, Ibu Pak. Cicip PH. Adik Hmm. saya umur 4 tahun tapi belum mau makan nasi. Makanya masih harus diancurkan dulu, Bu. Itu bagaimana cara penanganannya ya, Bu Suri? Silakan, Bu Suri. Ya, itu balik lagi, menyedot lagi, latihan Ah, menggigit ah, gitu. Jadi ya, latihan ya, jadi eh, yang harus perlu ditekankan ya memang eh, latihan menggigitnya harus bagus, menyedotnya bagus, meniupnya karena itu saling keterkaitan gitu. Jadi memang iya, tidak bisa dipisahkan lah. Jadi iya. memang untuk Dan ya buat Instagram hmm, Cicip PH itu tadi jangan hanya fokus pada makan nasinya gitu ya. ya Dimulai dari makan makanan yang dia suka pun juga nggak apa-apa, tapi dibenerin cara caranya menggigitnya, betul. cara mengunyahnya gitu. Jadi Ya, mulai dari makanan-makanan yang disukai oleh anak dulu nggak apa-apa, dan bahkan misalnya ya buah-buahan betul. yang dia suka dulu, dari mau pisang dulu juga boleh, dari melon dulu juga boleh, dari pepaya dulu juga boleh gitu. Karena anak-anak Jadi biasanya uh, satu uh, uh, gigit itu langsung telan Pak. Biasanya tuh iya cepat memang betul, makannya, tapi itu yang caranya salah iya biasanya. Itu banyak betul, yang dan orang itu tidak tua, diperhatikan, iya betul, lengah. iya, Ya, jadi banyak orang tua yang lengah, tidak tahu cara makan yang benar, akhirnya membuat dampak pada oromotor yang tidak berkembang dengan baik tadi, gitu iya ya. betul, iya. Oke, ini panitia sudah mengingatkan saya untuk pengumuman siapa yang memenangkan giveaway untuk malam ini. Oke, saya berikan mic-nya ke panitia. Ayah dan bunda sekalian, pemenang giveaway kali ini adalah pemilik akun Monica Hartono 287. Selamat kepada pemenang ya. Terima kasih Mas Vera. Oke, jadi iya, yang mengumumkan adalah Mas Ferel. Masih ingat nggak ya nama Eh, saya ya Pak? oh ini Mas Ferel masih ingat sama Bu Suri nggak? Mas Ferel masih ingat sama Bu Suri nggak? Hai Mas, masih ingat nggak sama Bu Sri Mas? Masih ingat sama Bu Suri nggak? Bu siapa? Bu Suri. Oh, udah enggak. Udah enggak. Oke, buat Mas, ayah waktu bunda, kecil Bu Sri. jadi Bu Suri ini adalah terapis anak saya, Ferel ini waktu kecil. Berasa tua ya Pak. Oh, berat tua banget ya. Jadi ayah bunda semua, anak saya itu ASD, Autistic Spectrum Disorder. Tadi tuh yang mengumumkan giveaway tadi. Jadi Mas Farel Suaranya tadi ciri itu khas sekarang Pak. khas banget ya. Iya. Jadi Mas Farel ini sekarang udah 18 tahun, sudah mau masuk kuliah nih tahun ini. Jadi betapa tuanya Bu Suri. Jadi ayah bunda ini Bu Suri ini adalah terapis anak saya zaman waktu kecil. Iya, iya. Udah jadi Oke, malu jadi kelihatan deh. eh, oke, buat ayah bunda tadi pemenang giveaway untuk malam ini adalah pemilik akun Monica Hartono 287 tadi ya. Oke, buat pemilik akun Instagram Monica Hartono 287, jangan lupa nanti habis ini berikan DM direct message ke Instagram Yamet.Cilandak. Isinya adalah nama, alamat, dan nomor handphone. Karena giveaway kali ini akan dikirim lewat pos. Karena berupa Pas ya Pak, paket dapat Merdeka makanan ya. tadi. Kita Ya, lagi belajar betul. motor, Jadi, pasti makanan ya. Cocok. iya betul. Dapat digunakan untuk melatih orang motor. Oke, Iya. Bu Suri, karena waktu kita sudah tinggal 3 menit lagi, silahkan berikan pesan-pesan buat ayah bunda di rumah. Untuk ayah Berhubungan dengan bunda, oromotor. ya. Untuk ayah bunda di rumah, usahakan dari sekarang ya, untuk orang motornya, untuk cara mengunyahnya, menggigitnya, meniup, terutama untuk makan itu harus dibetulin ya.
cara makannya. Dan untuk ayah bunda di rumah tetap semangat, jangan menyerah, jangan puas diri. Kenapa? Iya, Karena banyak sekali untuk mempersiapkan anak-anak kita jauh lebih baik. betul. Iya. Iya. Oke, buat ayah bunda semua, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Jadi bisa bertanya besok lagi. Oh ya, hari esok, hari Selasa itu, hari Rabu itu tema IG Live-nya adalah tentang terapi wicara khusus untuk anak terlambat berbicara. Jadi nyambung sama tema hari ini. Ya, Kalau hari ya, ini Bu nyambung Sri, banget. ya jadi betul. Hari ini Bu Suri ngomongin tentang oromotor, besok tentang terapi wicara. Jadi bersama terapis wicara seniornya Yamed Cikampek namanya Hasna. Jadi jangan lupa ya Bunda tetap stay tune terus besok di hari Rabu malam jam 19.00. Dan bila ingin ikut mendapatkan giveaway, jangan lupa share infonya di IG Ayah Bunda semua. Oke, Bu Suri, terima kasih sekali waktunya. Ya, sama-sama. Maaf Lain kalau ada kesalahan penyampaiannya. tidak ada skala sama sekali. Oke banget. Iya, jadi terima Terima kasih Bu kasih Pak Suri. Jun. Nanti lain waktu Sampai kita ketemu minta ya waktunya Pak. lagi untuk IG Live ya. Iya, Iya. jadi nanti lain waktu kita akan minta waktunya lagi untuk IG Live karena Ayah Bunda sangat menanti ilmunya Bu Suri. Gitu ya. Oke, terima kasih Ayah Oke. Bunda semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.